Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayatnya yang pertama hingga keempat. Matius pasal 4 ayat pertama hingga keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah populer yang mengatakan bahwa logistik menentukan logika. Secara tidak langsung, ungkapan ini atau pepatah ini ingin menekankan bahwa ketika kita memiliki tingkat kekenyangan yang pas, logistik yang pas, maka logika kita akan berjalan. Kalau kita sedang lapar, biasanya pemikiran kita tidak akan sebaik performanya ketika kita dalam kondisi yang kenyang atau yang cukup isi perut. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, ungkapan ini juga ingin mengatakan bahwa logistik yang kita penuhi, hal-hal yang kita konsumsi, itu juga menentukan pola pikir kita. Kalau kita terbiasa mengisi persediaan logistik kita dengan hal-hal yang tidak baik, maka itu pun akan tercermin dari logika kita yang kadang isinya tidak baik. Dalam bacaan ini kita dapat melihat bagaimana dampak dari logistik menentukan logika. Kita bisa melihat bagaimana Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Namun, dalam bagian ini, Yesus walaupun ia berpuasa, tetapi dalam hal ini yang lapar adalah fisik. Bukan lapar dalam hal pengetahuannya akan firman Tuhan. Logistik firman Tuhan yang Yesus miliki memampukan dia untuk menghalau pencobaan yang ia hadapi. Di mana dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana si pencoba itu berkata kepada Yesus untuk memerintahkan batu-batu tersebut menjadi roti. Memang betul manusia hidup dari roti, dari sebuah makanan. Tetapi dalam bagian ini Yesus juga menekankan bahwa roti saja tidak cukup. Makanan duniawi tidak cukup untuk menunjang kehidupan manusia. Tetapi selain itu juga dibutuhkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah ketika memenuhi persediaan logistik kita akan menjadi sesuatu yang baik. Karena kita hidup berdasarkan kehendak Allah. Kalau kita hanya mengisi logistik kita dengan roti atau makanan yang duniawi dan dapat sirna begitu saja, maka kita punya logika pun akan berdampak. Karena kita hanya akan sibuk memikirkan perkara-perkara duniawi dan bukan perkara-perkara sorgawi atau bahkan mengingat kebaikan Tuhan yang sering melingkupi kehidupan kita. Dari bagian ini Bapak Ibu, Yesus mengingatkan setiap kita untuk benar-benar memiliki persediaan logistik yang baik. Bukan hanya logistik dalam hal makanan duniawi saja, tetapi juga logistik dalam hal pengetahuan akan firman Tuhan. Sebab iman yang baik, iman yang benar, iman yang hidup adalah iman yang benar-benar mencari pengetahuan. Iman yang mau mendialogkan dirinya, iman yang mau memperjumpakan dirinya dengan realita kehidupan yang ada. Pertanyaan reflektif bagi kita saat ini adalah,
Sudahkah kita memiliki logistik yang baik, yang memampukan logika iman kita untuk bisa berjalan dan menuntun kehidupan kita? Sudahkah kita benar-benar mengisi logistik kita akan pengetahuan firman Tuhan dengan asupan yang cukup? Atau justru kita lebih banyak meninggalkan kebutuhan untuk mengisi logistik firman Tuhan dengan dalih bahwa kita tidak punya cukup waktu untuk melakukannya? Sudahkah hidup kita benar-benar melakukan logika yang berdasarkan iman kita? Logika yang memperjumpakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan realitas kehidupan kita? Atau kita menjadi para pengikut Yesus Kristus, umat Kristen yang hidup suci pada hari Minggu dan berlaku cemar dari hari Senin sampai dengan Sabtu? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman ini kami diingatkan untuk benar-benar mengisi logistik kebutuhan firman Tuhan kami dengan baik. Benar-benar memperhatikan kebutuhan akan firman-Mu ya Bapa, yang memampukan kami untuk memiliki jalan pikir seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah ya Bapa, Kau pakai hidup kami ini supaya benar-benar bisa mencerminkan firman yang kami dengar dan benar-benar menjadikan hidup kami tidak hanya berlandaskan kepada hal-hal duniawi, tetapi juga menjadi para pelaku-pelaku hal-hal kerajaan sorga dalam kehidupan keseharian kami. Mampukan kami ya Bapa, dan kuatkanlah kami agar kami bisa melakukan tugas ini. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, diingatkan kembali bahwa aksi puasa penyangkalan diri kita, aksi Paskah kita sudah berjalan. Marilah kita bersama-sama berpartisipasi dengan program ini dengan menyisihkan 5.000 bagi pemuda hingga dewasa, lalu 3.000 untuk remaja dan 2.000 untuk anak-anak sekolah minggu, di mana dana yang terkumpul tersebut akan dipakai untuk mendukung proses pelunasan cicilan kebutuhan dana renovasi gedung pelayanan kita, yaitu kelas-kelas sekolah minggu, ruang ibadah remaja, pemuda, dan juga ruang pelayanan kesehatan. Aksi kita sudah berjalan beberapa hari, dan marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukan aksi tersebut, hingga pada saatnya nanti, pada tanggal 17, pada Minggu Paskah, itu semua boleh dikumpulkan, dan akan kita serahkan kepada majelis jemaat untuk mendukung kebutuhan dana tersebut yang akan disetorkan kepada PH BPK Penabur di Jakarta. Mengingatkan juga pada esok hari Bapak Ibu, pada hari Rabu jam 7 malam kita akan kembali bersama-sama bersekutu dalam persekutuan rumah tangga online GKI Cicurug secara online lewat Google Meet, yang Bapak Ibu bisa akses lewat link yang akan dibagikan di WA Group. Dan biarlah Bapak Ibu kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin mengisi kebutuhan logistik kita akan firman Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki logika yang baik, logika yang benar-benar mencerminkan Kristus yang hidup dalam diri kita, dan benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang setia untuk melakukan firman-Nya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.